Nah, seperti ini tampilan TV-nya, blank warna biru. Oke, kalau gitu kita langsung saja cek bagian demi bagiannya. Tahu dari power supply-nya. Oke, untuk probe yang warna hitam kita taruh di bagian groundnya, dan kita cek tegangan yang ada pada bagian diodanya. Oke, di sini untuk dioda 12 voltnya ada hadir. Oke, di sini untuk di PSU power supply-nya dalam keadaan normal. Ini untuk IC regulator untuk chip AC pada mainboardnya 3,3 hadir. Jadi untuk di mainboardnya normal. Setelah itu kita cek pada tegangan yang ada pada T-con pada TV ini, bagian T-connya. Oke, setelah itu kita cek di bagian T-con kontrolnya ada 5 volt normal. Setelah itu kita cek di P-off ada -8 normal. Terus di bagian V-on-nya, nah di sini bagian V-on-nya mengalami drop, tidak mengeluarkan nilai. Jadi masalahnya nih ada di V-on. Setelah itu kita ke PGH. Oke, PGH ini drop juga, tapi sebelumnya PGH ini sempat ada tegangan di 11,5 volt, tapi karena di bagian di sini nih kaki AC-nya ini ada yang konslet atau terbakar, jadi di bagian kapasitor ini ada yang short. Oke, di sini ada yang gosong, menandakan bahwa pada mainboardnya ini ada yang gosong. Oke, saya akan perlihatkan. Nah, ini dia teman-teman. Di sini di sini ada yang gosong. Ini adalah jalur bagian gosong yang menuju ke jalur bagian AC yang ada di belakang ini. Oke, sebelumnya itu saya melakukan suntik tegangan atau untuk menghilangkan short dengan menggunakan adaptor 12 volt. Jadi saya suntik tegangan, tujuannya itu adalah untuk memutus arus yang ada, maksudnya untuk memutus short yang ada di bagian AC ini, memutus kerak-kerak yang menyebabkan short pada AC-nya ini.
Oke, setelah saya sambung yang tadi yang terbakar itu, tapi untuk nilai pada V-on-nya juga masih tetap tidak ada perubahan. Dan setelah saya melakukan suntikan tegangan, dan setelah saya ukur lagi di bagian V-on ini juga tidak mengeluarkan nilai, dan di PGH di sini dari awalnya 11,5 volt turun menjadi 0,02 volt, itu artinya drop. Oke, setelah itu saya melakukan jumper dari transistor ini. Saya melakukan jumper tegangan (12,2 volt). Saya jumper ke PGH. Nah, di sini saya jumper di PGH. Habis saya jumper ke PGH, nilai pada V-on-nya kembali normal. Tapi layar pada monitor pada TV ini juga masih biru. Setelah itu saya melakukan pengecekan ke bagian kupingan pada TV ini. Oke, ini adalah kupingan bagian dari TV LED ini. Ini untuk skema data kupingannya ini nanti saya akan sertakan di video, yang mana PGH, PGL, VDD, EO, CPF, dan yang lainnya saya akan sertakan di sini. Nah, ini adalah bagian kupingan titik PGH-nya. Saya jumper saya menggunakan kawat email bekas dari dinamo. Oke, ini saya jumper ke sini. Ke bagian titik PGH-nya. Ini teman-teman. Nah, setelah saya jumper, hasilnya TV kembali normal. Oke, di sini sudah saya solder ulang.
Setelah ini saya akan coba untuk menghidupkan TV-nya. Oke, lampu indikatornya menyala, TV masih warna biru. Oke, dan hasilnya TV-nya bisa menyala. Baik, di sini saya akan mengisi antena terlebih dahulu. Antenanya itu antena abal-abalan, yang penting bersuara. Oke, ini adalah antena. Oke, di sini TV-nya sudah menyala dan layarnya masih berwarna biru. Di sini menandakan bahwa backlight pada layar ini sudah rusak. Jadi nanti saya akan mengganti backlightnya ini dengan yang baru.